Hai, film ini menggambarkan hubungan nyata antara pematung Prancis Henry Goider dan penulis Walanda Sofia Breska, 20 tahun lebih tua darinya yang datang ke Paris, katanya karena suasana kreatifnya. Cerita dimulai tampak seorang wanita Sophie meminta seorang pria untuk pindah dari kursinya di perpustakaan. Sophie menganggap kalau itu kursi belajarnya, lalu dia diganggu oleh seorang pria di samping Henry yang menatapnya saat melihat Sophie mengeluarkan buku-bukunya. Henry juga menanyakan apakah Sophie kesepian karena dia ingin menemaninya. Setelah berjalan pulang, Henry bertingkah di atas patung pahatan dan mengungkapkan kepada semua orang bahwa Sophie adalah seorang pelukis novel. Lalu petugas datang mengusirnya dari atas patung. Sophie menegur Henry kalau dia tidak perlu membuat adegan itu di taman saat Sophie sedang berbelanja di pasar. Namun Henry bertanya tentang apa buku Sophie. Sophie menjawabnya konflik. Keduanya sampai di rumah Sophie, tapi sebelum masuk Sophie mengatakan bahwa biarkan aku membuat satu hal yang jelas. Aku minta kau masuk adalah tindakan sederhana dari persahabatan artistik. Dan Sophie mengungkapkan bahwa dia tidak tahu siapapun dan itu pun juga Henry yang baru dia kenal. Lalu saat Sophie mengatakan jika Henry tidak punya teman, Henry membalas bahwa Sophie juga tidak punya dan sebagai wanita tua, Sophie marah dan menutup pintu dari Henry. Keesokan paginya di perpustakaan saat Sophie ke sana untuk belajar, dia menunggu Henry datang dan Henry tidak muncul di sana. Sophie keluar dan mencari Henry, tapi saat dia akan masuk di gedung seniman, dia dilarang oleh petugas dan menyuruhnya untuk melewati pintu lain. Sophie melewati jalan belakang dan memperhatikan dari lubang saat Henry sedang melukis di dalam. Tapi ketika Sophie berteriak kepada Henry bahwa seorang pemalsu, membuat kuda yang dibawanya berlari hingga Sophie terjatuh. Keesokan harinya Henry dan Sophie pergi ke museum saat petugas meminta Henry untuk merapikan pakaiannya. Dia menolaknya dan memulai adegannya mengganggu petugas dan menaiki patung di museum. Petugas mengejarnya dan mengusir dia dari museum. Kemudian Henry mengajak Sophie untuk mengunjungi rumahnya setelah malam hari dan Henry yang diam-diam pergi mengunjungi Sophie di kamar lamanya, tapi Sophie meminta Henry agar keluar dari kamarnya karena tidak ingin memiliki masalah dengan orang tuanya. Keesokan paginya, keduanya bersantai di pinggir sungai di mana Henry memulai melukis sedangkan Sophie tetap dengan menulis. Tiba-tiba Henry memiliki ide untuk melukis Sophie dan romansa mereka dimulai. Namun untuk menyembunyikan hubungan mereka, keduanya sepakat jika Henry memanggil Sophie adalah adik perempuan sedangkan Sophie menyebut Henry sebagai kakak laki-laki. Tapi seseorang mulai curiga melihatnya dari jendela. Setelah itu keduanya mengobrol di ruangan, tapi tiba-tiba para petugas datang dan akan menahan mereka. Karena di tempat Henry memiliki peraturan yang ketat tentang hubungan liar tanpa pernikahan, apalagi beda umur. Keduanya pergi untuk berjuang mencari masa depan di kota London. Henry bekerja sebagai seniman pahatan batu, sedangkan Sophie berdiri di jalan bergabung dengan pengemis. Tapi ketika petugas menemukan gendongan bayi palsu yang dipegang oleh Sophie, akhirnya Sophie menyerahkan sumbangan itu kepada polisi. Henry dan Sophie tinggal di bawah rel kereta yang kebisingannya membuat semua orang tidak tahan. Tapi saat Henry kembali dengan sebuah kertas di mana Sophie membacanya bahwa Henry diterima untuk pekerjaan dan mendapatkan gaji sebesar 50 siling sebulan. Keduanya sangat bersuka cita, tapi ketika kesenangan Henry dimeriahkan dirinya, dia meminta Sophie untuk sebuah pelukan. Sophie memarahinya karena keduanya telah bersepakat sebagai kakak adik. Jadi Sophie meminta Henry untuk mengambil uang dan pergi bertemu dengan pelacur yang dia temui lebih tua daripada Sophie. Keesokan harinya Henry mulai bekerja di sebuah galeri seni, lalu pengawasnya memberitahunya bahwa bukankah malam ini Tuan Corky akan makan malam dengannya. Henry terkejut dan dia segera kembali ke rumah memberitahu Sophie untuk kedatangan Corky adalah seorang pedagang seni. Lalu malam itu Corky datang dan mulai memperhatikan gambar-gambar milik Henry dan ingin membelinya selembar sebesar 5 poin. Mereka kemudian makan malam bersama. Henry kemudian diundang makan bersama Corky dan Mr. Song. Lalu saat sedang makan, seorang wanita menanyakan Sophie apa pekerjaannya. Dia menjawab bahwa dia adalah penulis. Lalu dengan sangat tegang, Sophie menyanyikan lantunan lagu yang membuat Corky dan Mr. Song sangat senang. Tapi ketika Sophie menyebut Henry adalah seniman pahatan marmer yang neoklasik, membuat Song ingin Henry membuktikannya. Jadi Song bertanya kapan dia bisa melihatnya dan Henry menjanjikan pada pukul 8.00. Tapi Song memintanya pukul 09.00. Kemudian Henry, Sophie dan Corky pergi untuk mencari batu marmer di tempat pembuangan patung. Lalu mereka menemukan sebuah batu marmer putih dan mengangkutnya ke galeri Corky. Henry yang begitu bersemangat memahat dengan sangat serius karena waktu tinggal 6 jam. Corky memberitahu Henry kemungkinan Shaw tidak datang untuk melihat, tapi Henry tetap yakin jika Shaw akan datang pukul 09.00. Ketika waktu semakin dekat, Henry tidak menghentikan tangannya untuk terus memahat batu. Dia mengatakan kepada Corky bahwa jenis pekerjaan apa yang aku suka, di mana setiap pukulan adalah pukulan yang bagus, di mana pria itu bisa melihat hal yang diinginkan di dalam batu sebelum dia membuka batu itu. Pahat tidak main-main, kau bertanya kepada tukang kayu kamu, namun kecuali kau membiarkan batu itu mempengaruhi kamu, kecuali kau membiarkannya untuk sebagian besar membawa kau masuk, kau tersesat. Setiap pukulan harus benar, setiap pukulan adalah risiko, kau mengambil seluruh hidup kau di tangan kamu.
Keesokan harinya Shaw mengirim pesan kepada Henry jika dia memiliki kesibukan, jadi dia tidak memiliki waktu untuk bertemu dengan Henry. Henry dengan marah dia membawanya ke galeri Shaw dengan kondisi hujan, tapi ketika Shaw tidak membiarkan dia masuk, Henry melemparkannya di kaca galeri yang membuat dia ditahan polisi. Namun Corky membuat jaminan dia dan Sophie datang mengeluarkannya. Kemudian Sophie akhirnya pergi untuk beberapa bulan, tapi Sophie meminta Corky untuk menjaga Henry. Henry dan Corky menghabiskan waktu di malam hari tapi merasa bosan tanpa Sophie. Lalu dia pergi mengunjungi Sophie di Portland, di mana Henry terus menunjukkan adegan kegilaannya di hadapan Sophie. Keduanya mencari tempat sewa untuk tinggal di kota, tapi beberapa tempat menolak mereka. Mereka pergi ke pinggir pantai di mana Henry sangat bersemangat melihat tumpukan batu di sana dan menemukan tempat sementara di sebuah kabin kecil di atas tumpukan batu. Lalu Henry mengungkapkan perasaan cintanya kepada Sophie, tapi Sophie tiba-tiba ragu karena dia takut saat Henry mengikuti pameran dan menjadi terkenal dan kaya, lalu melupakan Sophie. Keesokan harinya Henry bertemu seorang jenderal dan putri cantiknya, di mana Henry akan memahat lukisan jenderal itu untuk salah satu lukisan pahatannya yang akan dimasukkan di dalam pameran lukisannya. Henry bekerja terus menyiapkan lukisannya hingga akhirnya dia menyelesaikan semua lukisan pahatan itu. Tapi ketika perang akan dimulai, setiap pria diwajibkan untuk bergabung dengan perang melawan Jerman. Henry pamit kepada Sophie dan meminta menikah dengan Sophie. Tapi Sophie mengatakan bahwa mereka akan menikah ketika pameran akan berlangsung. Henry akhirnya pergi dan meninggalkan Sophie. Kemudian Corky menerima surat dari Henry yang menjelaskan bagaimana Henry melalui perang di sana, dan itu surat terakhir yang diterima Corky. Ketika pameran dibuka, Sophie yang memperhatikannya merasa sedih dan menangis karena dia hanya bisa melewati pameran itu tanpa Henry yang dia janjikan akan menikah dengannya. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe berlangganan lebih banyak konten seperti ini dan tekan tombol suka untuk membantu kami. Dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain untuk kami rekap film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.